Bisakah manusia punya hoda malaikat? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka semua pun bersujud, kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Al-Baqarah 34. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini para ulama memaknainya berbeda-beda, tapi saya memaknainya sujud di sini adalah sujud melayani. Allah memerintahkan malaikat agar taat melayani Adam dan anak cucu Adam. Memang kalau kita mau merenungkan sebenarnya malaikat itu diciptakan untuk melayani manusia. Dalam hal umum manusia itu sadar atau tidak sadar selalu dilayani malaikat. Malaikat yang menggiring mendung, meniupkan angin, menurunkan hujan, menggelindingkan matahari, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan buah dan menjadikannya matang, itu mungkin masih tidak kita sadari. Dan kita anggap sebagai kejadian alam, lalu malaikat mencatatkan amal kita. Dua malaikat selalu setia mencatatkan amal kita, tanpa minta bayaran, tak pernah minta kertas, tak pernah minta tinta. Coba kalau tiap hari kita mencatat amal kita sendiri, berapa kertas kita habiskan? Malaikat maut siap mencabutkan nyawa kita saat kita mau mati. Kita waktu lahir memanggil dukun kelahiran, tapi waktu mau mati kita tak perlu memanggil dukun kematian. Sudah ada malaikat maut yang akan siap mengambilkan nyawa kita. Tidak usah bayar, gratis, dan akan membawa nyawa kita ke akhirat. Kita tidak perlu mencari akhirat dengan GPS, dan tak perlu menyewa kendaraan untuk berangkat ke sana. Semua gratis. Juga ketika kita dikubur, ditanya soal pertanyaan kubur, kita gak perlu nyewa tukang. Tanya, sudah ada malaikat yang siap menanyai. Juga misalnya di dalam kubur kita disiksa. Tidak usah bawa alat siksa sendiri. Sudah dibawakan malaikat, dan lebih komplit alat siksanya, jadi jangan khawatir. Setelah di akhirat juga begitu kita misalnya disiksa, akan ada malaikat yang siap sedia meluangkan waktu untuk menyiksa kita. Itu gratis. Kalau mati disiksa gak usah repot bawa tukang siksa dari dunia. Di sana sudah ada malaikat yang melayani bagian menyiksa. Walau sampai kiamat kita disiksa kita tidak usah bayar bulanan menggaji mereka untuk menyiksa kita. Tenang kita tinggal duduk manis disiksa. Bahkan alat-alat siksa disediakan, dan alat-alat itu juga gratis tak perlu sewa. Jika kita mendapat nikmat di akhirat juga ada malaikat yang menyediakan keperluan kita. Jadi manusia itu laksana bos saja, bahkan jika kita masuk neraka, malaikat itu dengan senang hati melemparkan kita ke dalam neraka bahkan kita diantar ditunjukkan jalannya. Agar gak kesasar ke surga, itu semua pelayanan yang diberikan malaikat semuanya gratis. Setelah mengantar kita ke neraka mereka tak minta tips atau uang pelancar. Setelah di dalam neraka, jangan mengira diminta suruh bayar karena habisnya bahan bakar neraka. Santai saja, di neraka itu semua apinya disediakan untuk yang di sana. Tak perlu bayar sewa, misal di neraka selamanya tinggal di situ, jangan khawatir, tidak akan serupiah pun dimintai bayar sewa. Semua disediakan gratis, juga alat-alat siksaannya lengkap komplit, tak perlu sewa. Malaikat di sana melayani kita, sampai mereka rela ikut masuk neraka, apa itu gak? Pengorbanan yang besar, karena profesionalitas mereka sampai ikut di dalam neraka, karena melayani menyiksa kita, dan kita tak bayar sama sekali untuk bisa mendapatkan pelayanan yang eksklusif. Sebaliknya jika kita ke surga juga akan diantar jalannya, digiring, itu sebagai bentuk pelayanan mereka. Artinya kita dilayani semua tak peduli orang Islam atau orang kafir, tidak dibeda-bedakan, artinya semua orang itu dihodami malaikat, hodam itu artinya pelayan. Lalu dalam hal khusus, atau bagi orang tertentu akan dilayani malaikat, mendapat pelayan malaikat bagi orang tertentu juga tidak sulit. Jika kita sholat, zikir, wudhu dan melakukan ibadah apapun kok kita melakukannya dipadukan antara syariat dan hakikat, maka dari semua aktivitas ibadah kita akan keluar malaikatnya. Keluar malaikatnya karena malaikat itu setelah ada perintah ibadah dari Allah kepada manusia, maka malaikat itu diciptakan dari cahaya ibadahnya manusia, ketika manusia beribadah. Dan keluar malaikat dari ibadahnya, malaikat-malaikat itu ke langit. Jika sudah 10.000 malaikat keluar dari ibadah kita ke langit, menghadap Allah, maka kita akan mendapatkan malaikat satu pemberian Allah, yang akan menempati pori-pori kita. Setiap 10.000 kita setoran malaikat, kita dapat satu, terus begitu, akhirnya kita mempunyai malaikat banyak di pori-pori kita. Jika masih di bawah 1 juta, namanya hikmah. Jika lebih dari 1 juta di bawah 1 miliar, namanya emaunah pertolongannya Allah. Jika sampai 1 miliar namanya karomah. Jadi 1 karomah itu terbentuk dari 1 miliar malaikat. Gunanya malaikat itu banyak, ketika menempati tubuh kita, sebagai pelindung. Sebagai penyimpan ilmu, jadi jika kita punya banyak malaikat maka para aulia akan datang berbondong-bondong mendatangi kita untuk memberikan ilmunya. Makanya kita jika punya banyak malaikat, kita bisa disebut waratsatul anbiya karena mewarisi ilmu-ilmu yang diwariskan turun-temurun. Mereka itu pada ingin mewariskan ilmu. Maksudnya apa? Kalau ilmu itu kita pakai, mereka akan mendapatkan manfaat yaitu terkirimi pahala. Jadi orang bisa punya hoda malaikat. Prosesnya seperti itu, di tahap awal, memperbaiki ibadah kita dulu, kita padukan antara ibadah secara syariat dan hakikatnya. Baru bisa keluar malaikatnya dari ibadah kita.
Jika hanya menjalankan ibadah syariat saja, ya sampai ibadah 1000 tahun juga tak bisa keluar malaikat satu pun, artinya tak akan setoran malaikat kepada Allah. Karena tidak setoran ya tentu tak akan punya malaikat pemberian Allah, apalagi sampai punya karomah. Padahal karomah itu dari malaikat yang jumlahnya miliaran. Semoga bermanfaat. Sang Kiai.